Halo kakak-kakak yang ganteng dan imut, yang gak ganteng bodoh. Wis terus lo. Selamat datang kembali di channel Kurang Waras. Di sini kalian akan menemukan pembawa acara yang hari ini saya akan membahas sebuah film Asia yang berjudul Hari ini saya akan membahas sebuah film Asia yang berjudul Hong Kong Ghost Stories. Dari judulnya saja sudah jelas kan film ini tentang apa? Kurang ngerti aku. Ya udah, karena belum tahu jadi saya jelaskan. Film ini bergenre horor yang akan dibagi dalam dua sequence. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita, sebut saja Jennifer, mendatangi sebuah sekolah untuk menjadi guru baru di sana. Saat sudah sampai di halaman sekolah, dia pun langsung mencari kantor kepala sekolah, tapi dia tak bisa menemukannya. Dan dia pun mencoba menanyakan kepada para siswa yang melewatinya. Tapi mereka tak mendengarkannya. Akhirnya Jennifer ini melanjutkan pencariannya sendiri. Saat sampai di lapangan basket, dia menghampiri salah satu siswa, sebut saja Don. Jennifer ini meminta Don mengantarkannya ke ruangan kantor. Saat sudah sampai di kantor, dia bertemu dengan dua guru, sebut saja Bukong dan Buko. Dan lalu Bukong ini memerintahkan Jennifer untuk mengajar mulai besok. Dia ini diberi tugas untuk mengajar sejarah karena guru sejarah yang asli sedang cuti dikarenakan hamil. Saat akan pulang, tiba-tiba Jennifer ini dikagetkan dengan kemunculan mantannya. Si mantan ini meminta agar mereka kembali berpacaran, tapi Jennifer ini menolaknya. Karena si mantan selalu kasar kepadanya. Mantannya yang tak putus asa ini tetap memaksa Jennifer, tapi tiba-tiba ayah Jennifer ini menyelamatkannya dan menyuruhnya untuk pulang. Scene pun berpindah di hari selanjutnya. Jennifer ini sudah sampai di sekolahan dan siap untuk mengajar. Saat sudah di kantor, dia langsung menuju meja Ibu Kong untuk melihat tugas yang diberikan kepada dia. Ternyata Jennifer ini mendapat tugas untuk mengajar kelas F4E. Dan Ibu Kong ini berpesan agar Jennifer hati-hati karena siswa di kelas itu sedikit nakal. Karena masih guru baru, Jennifer ini kesulitan untuk mencari kelas F4E. Saat sedang naik, tiba-tiba Jennifer ini bertemu Don dan memintanya untuk mengantarnya ke kelas F4E. Yang ternyata kelas itu juga kelas Don belajar. Saat sudah sampai di kelas, benar seperti yang dikatakan Ibu Kong. Murid-murid di kelas itu nakal, ada yang bertengkar, ada yang menggoda Bu Jennifer, pokoknya bandel bener dah. Sekolah pun telah usai. Di perjalanan pulang, Bu Jennifer ini melihat muridnya pada berpakaian seksi. Karena penasaran, akhirnya dia pun mengikuti mereka. Ternyata muridnya ini akan menjual diri kepada om-om yang berani membayar mahal. Ibu Jennifer ini segera memergoki mereka. Karena kaget, muridnya ini kabur tapi tidak dengan Carol. Saat Ibu Jennifer ini menasehatinya, si Carol ini membangkang dan mengancamnya jangan sampai masalah ini bocor ke orang-orang. Scene pun berganti ke dalam kelas lagi. Saat Bu Jennifer sedang mengajar, dia mencoba bersabar. Karena seperti biasa, muridnya ini bandel-bandel banget. Bel istirahat pun telah tiba, tapi dia tidak melihat Don di kelas. Karena penasaran, dia pun bertanya ke Carol. Tapi tiba-tiba murid laki-laki itu menghampirinya dan mengancam Bu Jennifer tentang masalah semalam supaya dia melupakannya. Kalau tidak, Bu Jennifer ini harus menanggung resikonya. Saat di luar ruangan, Bu Jennifer ini melihat Don masuk ke dalam toilet. Saat ia mengejarnya ke dalam, dia tidak menemukannya. Diceknya toilet satu persatu. Karena tidak ada, Bu Jennifer ini berpikir untuk keluar dari toilet. Tapi saat akan keluar, tiba-tiba pintunya terkunci. Dan saat itu juga tiba-tiba lampu itu berkedip sendiri. Pintu toilet tertutup dengan keras, air mulai menyembur dan baling-baling kipas tiba-tiba lepas, lalu memecahkan kaca dan hampir mengenainya. Dan ia melihat darah keluar dari dinding. Saat hari sudah gelap, ayah Jennifer berusaha mencarinya bersama polisi. Mereka berkeliling di sekolah dan lalu akhirnya menemukan Jennifer di toilet sambil ketakutan. Di pagi harinya, Ibu Jennifer ini menemaninya karena Jennifer ini masih tak enak badan. Dan ibunya ini bercerita kepada ayahnya supaya Jennifer tidak mengajar di sekolah itu. Saat Jennifer sedang sendirian, tiba-tiba ada tangan yang mulai mengusapnya. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba HP pun berdering. Saat diangkat, ternyata itu dari Ibu Kong. Jennifer pun meminta izin karena masih tak enak badan. Dan Ibu Kong pun mengizinkannya. Scene pun berpindah di hari selanjutnya. Saat sedang sarapan bersama, Bu Jennifer ini meminta agar Ibu Kong menjaga kelas F4E karena anak-anak di kelas itu butuh perhatian. Seketika Ibu Kong ini kaget karena dia sebenarnya menyuruh Jennifer ini untuk mengajar kelas F5A, bukan kelas F4E. Jennifer yang melihat muka Ibu Kong pucat lalu menanyakan kebenarannya. Ibu Kong pun mengatakan kalau di sekolah ini tidak ada kelas F4E. Bu Jennifer yang yakin bahwa dia mengajar kelas F4E akhirnya mengajak Ibu Kong ke sana. Namun saat mereka membuka kelas itu, Ibu Jennifer terkejut karena itu adalah gudang.
Bu Jenif ini meminta kejelasan kepada Ibu Kong. Tapi karena kasus itu dirahasiakan, Ibu Kong pun tak berani memberitahukannya. Tiba-tiba datang Ibu Kepsek dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dulu di kelas F4E ini ada murid yang selalu diganggu. Lalu pada suatu hari ia membawa gas alam dan menyemprotkan kepada murid yang mengganggunya. Kemudian ia menyalakan api yang membuat satu kelas terbakar. Karena api sudah terlalu besar, para karyawan pun gagal memadamkannya. Dan membuat 14 murid tewas dan para guru. Kemudian sekolah pun sepakat untuk meniadakan kelas F4E untuk menghilangkan trauma. Setelah bercerita, Bu Kepsek ini memberikan pilihan bahwa dia tidak akan memaksanya lagi untuk mengajar. Akan tetapi Bu Jenif ini masih ingin tetap mengajar. Tapi di kelas pagi saja. Sin pun berpindah di jembatan penyeberangan. Di situ mantan Bu Jenif telah menunggunya dan dia tetap bersikeras meminta balikan. Tapi Bu Jenif tetap tidak mau. Saat di atas jembatan, Bu Jenif ini bertemu Don. Wajahnya nampak lebam dan memperingatkan Jenif supaya tidak kembali ke sekolah itu dan Don lalu pergi. Setibanya di rumah, orang tua Jenif ini mengundang pendeta untuk mendoakannya supaya aman dari gangguan setan dan diberi arahan. Di pagi harinya Bu Jenif ini kembali ke sekolah dan ia memasuki kelas F2A. Akan tetapi ia heran karena isi kelas itu adalah murid F4E. Karena telah diberikan arahan oleh pendeta, ia pun meyakinkan dirinya kalau itu hanya halusinasi. Saat pelajaran telah dimulai, tiba-tiba ada beberapa siswa yang mulai menunjukkan jati diri aslinya. Karena takut, Ibu Jenif pun keluar dan anak-anak pun merasa senang karena telah berhasil menakutinya. Ibu Jenif pun berlari kencang ke arah gerbang, namun gerbang itu telah tutup. Dan saat ia melihat jam, ternyata sudah jam 5 sore. Setelah berhasil keluar, ia pun pulang. Saat tiba di jembatan, ia kembali bertemu Don lagi. Don pun berpesan supaya tidak kembali ke sekolah itu lagi, karena ia takut mereka akan menyakiti Ibu Jenif. Bu Jenif pun tetap kukuh karena Tuhan bersama dia. Don pun menjawab kembali karena itu akan sia-sia, dan Don pun pergi. Saat sudah sampai di atas, Jenif ini bertemu kembali dengan mantannya. Ternyata mantannya ini telah memperhatikannya dan menunjukkan sebuah video bahwa Jenif ini berbicara sendiri. Karena merasa khawatir kepada Jenif, akhirnya mantannya ini mengajaknya ke ahli setan. Di sana dia diberi pencerahan dan diberi sebuah pusaka agar dia menggunakannya di saat terpojok saja. Jenif pun akhirnya pulang dan dia menemukan sebuah pesan di atas meja bahwa ayah dan ibunya sedang berkunjung ke tempat neneknya yang sakit. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Saat diangkat, itu ternyata hantu kelas F4E. Dan dari ponsel genggamnya pun demikian. Bahkan keluar bayangan aneh. Karena ingat dengan pusaka itu, akhirnya dia menusukkan ke HP-nya dan dia pun berhasil. Sin berpindah di pagi hari. Tetangga Jenif ini memberitahu bahwa ibunya menelpon tapi tak kunjung diangkat. Jadi ibunya menelpon lewat HP tetangganya. Saat diangkat, Ibu Jenif ini mengatakan bahwa ia mendapat pesan dari Jenif supaya menemuinya di sekolah. Padahal Jenif ini tidak mengirimkan pesan sama sekali. Dan ibunya ini memberitahukan bahwa ia ditemani oleh Carol dan Okawa. Dan Carol meminta supaya ia saja yang mengobrol dengan Bu Jenif. Dan Carol pun menyuruh Bu Jenif supaya ke sekolah karena ibunya telah berada di tangannya. Akhirnya Jenif pun pergi ke sekolah itu. Di sana ia mencari Ibu Kong namun tidak ada. Tiba-tiba Don ini muncul dan memberitahukan bahwa mereka telah menculik Ibu Jenif. Saat sampai di kelas, hantu-hantu itu telah menunggu di sana dan Ibu Jennifer ternyata berada di atas jendela. Karena sudah terpojok, Jenif pun mengeluarkan pusakanya. Karena takut, Carol segera menyuruh Okawa untuk mendorong Ibu Jenif. Akhirnya Ibu Jenif ini jatuh dan tewas. Karena kesal, Jenif pun membunuh hantu-hantu itu satu persatu dan ada sebagian yang meminta agar tidak dibunuh. Tapi Bu Jenif tetap membunuhnya. Beberapa saat kemudian, ambulan pun datang bersama polisi dan ayah Jenif ini datang lalu bertanya, "Ada apa dengan putriku?" Polisi pun memberitahu bahwa ia telah membunuh 14 murid di kelas F4E. Ayahnya pun terheran bagaimana ia bisa menjadi pembunuh. Jennifer pun tetap menyangkal bahwa mereka telah membunuh ibunya. Ibunya ini tiba-tiba muncul dan dia dalam keadaan sehat. Dan kepala sekolah pun datang. Jenif ini pun mengatakan bahwa dia bukan kepala sekolah. Oke, dari sini apakah sudah bisa dicerna siapa kepala sekolah sebenarnya? Polisi pun menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa Jenif adalah guru di sini. Namun, kepala sekolah ini merasa tidak ada guru bernama Jennifer di sekolah ini. Jenif tetap tak percaya kalau ia kepala sekolah, karena kepala sekolah sebelumnya memberitahu bahwa ada 14 murid yang meninggal di kelas F4E. Asisten kepala sekolah pun memberikan keterangan bahwa itu telah terjadi 20 tahun lalu. Lalu kepala sekolah ini meyakinkan semua orang dan menunjuk sebuah foto yang berisi kenangan orang-orang yang telah meninggal. Sebagian polisi pun turun dari atas dan membawa barang bukti sebuah obeng yang penuh dengan bercak darah. Karena heran, ayah Jenif ini bertanya,
siapa yang telah memberikan obeng itu? Jennifer menjawab itu dari orang pintar yang telah dikenalkan oleh mantannya. Dan ayahnya pun menceritakan bahwa Chung telah bunuh diri dengan sebuah benda tajam seperti yang Jennifer gunakan itu. Film pun tamat dengan scene diperlihatkan Don sedang tersenyum sambil bermain basket. Oke, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan sampai kalian lemah iman dan melalaikan Tuhan. Sampai-sampai pikiranmu kosong, karena itu bisa membuat halusinasi. Dan jangan lupa makan biar perutnya nggak kosong. Sekian review film dari channel Kurang Waras. Jika ada banyak kata yang salah, mohon maaf. Oke, see you, bye-bye.